Halo, ini dengan Buce. Seperti mungkin di antara teman-teman, bulan-bulan ini kita banyak kedatangan tamu, mungkin keluarga atau teman yang mau merayakan Natal dan Tahun Baru di LA. Ya, hari ini tanggal 7 Januari 2022. Ya, jadi saya kedatangan tamu juga, 6 orang, mama saya, ipar saya, adik saya, dan kemenakan-kemenakan saya, ada 6 orang dari Indonesia, dari Surabaya. Jadi saya mau ceritain sedikit tahap-tahap apa yang mungkin kita akan alami. Ya, tentunya kalau ada tamu yang datang, yang pertama-tama mereka mau cari adalah vaksin. Vaksin. Nah, pertanyaannya, Ko Buce, gimana ya kalau tamu-tamu dari Indonesia vaksin free, bisa enggak? Bisa, ya, pakai bawa paspor Indonesia ke sini. Kebetulan yang saya gunakan ini namanya Sierra Pharmacy. Kebetulan ini adalah sahabat saya. Ini di atasnya ada nomor teleponnya. 626-335-2300. Ya, saya sudah make appointment 2 minggu sebelumnya, dan jadi setelah keluarga saya tiba, keesokan harinya saya bikin appointment 18 Desember, saya ke sana. Nah, ini mama saya divaksin for free, ya. Jadi saya tadinya pikir begini, mereka kan cuma 3 minggu, dan kita di sini kan di mana-mana diperlukan vaksin untuk masuk ke, kadang-kadang ke restoran apa perlu vaksin. Apa saya hanya pakai Johnson Johnson? Tadinya maunya gitu. Seperti yang kalian ketahui dari Indonesia, semuanya pasti pakai Sinovac. Udah 2 kali ya Sinovac. Jadi sampai di Amerika ini apa yang kita pakai? Saya pikirnya tadinya Johnson Johnson. Tapi saudara-saudara saya memutuskan maunya Moderna, ya. Jadi saya beritahu pada mereka ini, pada Sierra Farmasi, oke, kita sudah ada 2 kali vaksin, walaupun itu tidak diakui di Amerika, tapi diakui oleh WHO, dan kami hanya mau booster, dan mereka izinkan. Waktu itu kita booster namanya Moderna. Jadi di surat vaksin mereka dituliskan, saya tadinya khawatir hanya Modernnya ditulis, ternyata dituliskan vaksin pertama Sinovac tanggal berapa, vaksin kedua Sinovac tanggal berapa, dan ketiga adalah Moderna yang half dosis pada tanggal 18 Desember 2021. Jadi itu confirm, jadi mereka telah vaksin Moderna dan hampir tidak menunjukkan gejala yang berarti, cuma eh, sedikit sakit, tapi just it, tidak ada sampai demam apa semuanya, ya. Jadi mama saya yang berumur 73 tahun, saudara saya yang sekitar 55 tahun, dan kemenakan-kemenakan saya yang umur 13 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun, semuanya tidak ada mengalami gejala. Jadi range age-nya semuanya ada di situ. Yang kedua, tentunya setelah mereka ini, vaksin apa lagi yang diperlukan? Karena saat ini Omicron, gejalanya mirip dengan flu, kita harus make sure orang jangan sampai kena flu dong, atau alergi. Jadi saya make sure mereka saya kasih obat alergi, supaya jangan kena alergi flu, ya, yang mirip. Dan tentunya adalah vaksin flu. Jadi saya bawa mereka ke CVS, karena mereka dari Indonesia, mereka bayar $25 per orang. Tapi khusus untuk mama saya yang orang tua 73 tahun, dia punya vaksin didouble-kan. Jadi saya bayar sekitar $75 khusus untuk mama saya. 50 apa 75 saya lupa. Tapi lebih mahal, ya. Itu yang kedua, vaksin COVID dan vaksin flu. Sekarang setelah mereka selesai vacation, kebingungan. Karantina di Indonesia 14 hari. Aduh, akhirnya mau di mana ya? Apakah ke Jakarta, Surabaya, atau Manado? Ya, saya telepon konsul imigrasi Pak Sigit. Beliau memberikan info, oh sudah dibuka Pak Buce di Surabaya. Tapi katanya Surabaya hanya untuk PMI.
jadi PKW ya. Nah, sebenarnya mereka lebih suka karantina di Surabaya karena mereka semua dari Surabaya, rumahnya ada di situ, pegawai-pegawainya ada di situ, gampang suruh pegawai-pegawai datang ambil makanan, bawa koper. Tapi katanya Surabaya belum dibuka. Jadi pilihan adalah Jakarta. Nah, Jakarta di hotel mana nih? Ya, tentu saya pilih Hotel Borobudur. Ya, kalau Hotel Borobudur saya call manajernya yaitu Ibu Chuan. Ya, dan ternyata full di Hotel Borobudur dan saya diinfokan ada hotel di Ancol juga ya. Jadi saya dikenalkan dengan manajernya dan saya telepon manajernya dan dikasihkan harganya ya. Jadi saya dikasihkan harga hotel bagi yang berminat untuk mau karantin di Jakarta, mungkin mau ke Ancol silahkan ya. Kemudian saya jadi selama itu keluarga saya di sini kita mencari hotel apa yang mau ditinggali, di mana ya mereka akan tinggal. Kemudian setelah itu kita putuskan, mungkin lebih baik di Manado karena Manado lebih sepi barangkali. Kebetulan ini adalah foto mama saya dengan merayakan ulang tahunnya di LA ya. Nah sekarang diputuskan mungkin lebih baik karantina di Manado. Ternyata bisa dari Surabaya ada pesawat ke Manado. Tapi jangan lupa, katanya 1 minggu tidak tiap hari, hanya 2 kali 1 minggu. Jadi make sure kalian cari schedule yang tepat dari dari Singapura ke Manado. Nah di Manado kita dapat, saya dengar Mercure Hotel itu di pinggir pantai menghadap ke laut, ada kolam renangnya dan saya pikir itu lebih baik ya daripada karantina di Jakarta. Jadi mereka dan kebetulan karantina sekarang udah diturunkan 7 hari. Oke, udah beres. Kita akhirnya dapat bookingan Singapura, LA, Tokyo, Singapura, Manado. Juga udah dapat hotelnya, Hotel Mercure. Saya dengar 1 malam 2 kamar untuk 7 hari, termasuk makan 1 kali, dicucikan bajunya 5 potong, dan PCR 1 kali, antar jemput hotel, $5.500 untuk 2 orang 1 kamar. Ya, itu adalah harganya. Dan punya balkoni juga, jadi yang mau merokok bisa ke balkoni. Gitu. Nah, itu udah beres. Sekarang PCR-nya. Nah, ini tricky. Singapore Airlines katanya waktu itu minta PCR 2 hari sebelumnya. Jadi karena mereka berangkat tanggal 10, saya tanggal 8, mereka berangkat tanggal 10 jam 1 siang. Jadi saya bawa mereka PCR tanggal 8 sekitar jam 1 siang. Saya sudah schedule ke CVS. Biasanya CVS itu reliable, maksudnya saya dapat hasilnya 1 hari, 24 jam atau 28 jam, jadi sekitar itu. Sebelum-sebelumnya saya dapat sekitar 24 sampai 28 jam. Tapi ternyata ada sesuatu. Karena saat ini Omicron lagi tinggi-tingginya, jadi orang yang tes banyak sekali sehingga lab-nya kewalahan. Saya baru tahu juga akhirnya saya sudah dapat appointment tanggal 8, 2 hari sebelumnya kita ke CVS, 6 orang free kan diambil ini. Tapi karena slotnya terbatas jadi 5 orang satu ini CVS, yang satu lagi yang paling bungsu si Ben dibawa ke CVS yang lainnya. Dan saya dengar begini, si Glenn laboratoriumnya dikirim di California, di California Utara. Tapi yang 5 orang ini CVS-nya kirim lab-nya ke North Carolina. Saya North Carolina kirimnya aja berapa banyak, berapa lama gitu loh. Ya, sure enough yang 5 orang yang dikirim itu jadi tanggal 9 jam 1 siang kita udah tunggu. Belum dapat nih hasilnya gimana. Sabar, mungkin dapat turun lagi. Kita tunggu sampai jam 6 sore, tidak ada. Kita panik kan? Besok siang sudah harus ke airport. Besok pagi sudah harus ke airport.
PCR test belum ada, belum keluar. Akhirnya Ben punya keluar, satu yang di California punya. Tapi yang di North Carolina belum ada hasilnya, belum dapat hasilnya. Wah, gimana nih? Jadi kita Google, akhirnya cari, dapat tempat di namanya, di airport ternyata bisa juga. Di airport, ini saya kemarin cek, di airport tuh di Los Angeles Airport, di bagian kedatangan, kalau kamu keluar, orang datang kan jemput. Pas orang keluar, ke sebelah kanannya itu ada tempat tes di situ. Dan di tempat tes itu dibuka jam 7 pagi sampai jam 7 malam katanya. Nah loh, kita coba pergi ke sana, ini tempatnya nih. Ini begitu keluar dari kedatangan, ke arah sebelah kanan tuh ada toko di situ. Nah di situ tuh orang bisa PCR ini. Bayar sih, kalau di sini bayar. Ada katanya juga, jadi ada yang 1 jam sebut hasilnya dalam 1 jam bisa. PCR untuk travel dengan 1 jam bisa, atau 3 sampai 5 jam, atau yang 1 hari. Ya, harganya berbeda-beda. Yang 1 jam sebelumnya sekitar 200, 195 juga gitu loh. Tetapi ternyata harus membuat appointment. Dan waktu kita cek, appointment tanggal 10 sudah tidak ada. Panik kan, aduh gimana nih, yang di airport tidak bisa. Coba cari tempat lain. Akhirnya kita dapat malam itu jam 7 malam, 1 hari sebelumnya, kita dapat tempat namanya Reliant Urgent Care di Los Angeles juga. Jadi dekat airport, di sebelah Marriott Hotel. Ya. Alamatnya 5901 West Century Boulevard, LA. Jadi kalian bisa Google aja Reliant, RELIANT, Urgent Care, ya. Kalian Google di Los Angeles Airport. Jadi di situ ada di situ ya. Kita bingung. Kita jangan-jangan kita ke sana padahal hasilnya akan tiba, kan wasting money. 1 orang $200, $195 per orang, hasilnya bisa didapat dalam 1 jam. Tapi kita gambling, kita pikir pokoknya kita pergi deh. Hanya kita buat appointment malam itu jam 9 malam, hari Sabtu malam, kita ke Reliant Urgent Care di dekat airport yang di Century Boulevard. Kita ke sana jam 9 malam, cukup banyak yang antri. Tidak banyak lah, mungkin 5-6 orang. Tapi kita cukup menunggu sampai 1 jam sebelum dipanggil. Masuk, mereka ambil itu tes, dan hasilnya akan bisa diambil 1 jam lagi. Waktu itu sudah jam 10 malam, jadi berarti sekitar jam 11 malam kita akan ambil hasilnya. Kita tidak mau pulang, takut nanti ada apa-apa, jadi kita ke Denny's, restoran di dekat airport itu. Kita makan sambil nunggu. 1 jam kemudian, kita balik ke urgent care, dan ternyata hasilnya udah dikirim melalui SMS hasilnya. Kita tadinya pikir mau ngambil print-printannya dari situ. Ternyata cukup lama. Jadi hanya kita putuskan, tapi karena hasilnya sudah ada di telepon semua, SMS, jadi kita pulang dan kita print di rumah aja. Ya. Jadi itulah sedikit cerita saya mengenai PCR yang cukup mendebarkan hati. Saya rasa teman-teman yang mau pulang akan mengalami hal yang serupa, bingung. Kita gimana ya? Saran saya, jadi singkat cerita, yang 1 orang Ben udah dapat PCR-nya dalam waktu 26 jam. Actually 24, sekitar 30 jam setelah swab itu hasilnya dapat. Yang lainnya baru dapat hari ini, jadi sekitar 3 hari kemudian, 4 hari kemudian. Jadi jangan gambling dengan CTS saat ini. Karena walaupun itu free, tapi kemungkinan hasilnya tidak akan bisa dalam less than 2 days, tidak bisa. Ya. Untung kita sudah dapat semua itunya malam, sehingga paginya besoknya tidak terlalu buru-buru harus ke airport dan menunggu dengan antri dan segala macam. Ya itulah sedikit tip dari saya, kisah saya. Kalau barangkali ada di antara kita yang punya keluarga atau teman yang datang ke LA, mungkin kisah yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Seperti yang kalian ketahui,
bahwa kalau dapat booster, misalnya Moderna ya, itu betul-betul efektif sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Paling mencapai peak pada saat 2 minggu setelah booster ya. Kalau yang COVID vaksin biasa kan 1 bulan. Kalau ini 2 minggu ya. Jadi saya ada dapat berita ada teman kena Omicron. Padahal katanya dia baru booster 3 hari yang lalu. Jadi rupanya mungkin boosternya belum terlalu efektif atau gimana gitu loh. Tapi anyway, apabila kita dapat vaksin dan booster, most likely kita akan terlindungilah dari Omicron ini. Kalaupun kena, juga tidak akan separah gitulah, very mild symptom gitu ya. Puji Tuhan, keluarga saya selama ini 6 orang ini tidak ada moga-moga kan akan dites lagi di Indonesia. Moga-moga sampai saat ini, sampai sejauh ini mereka negatif semua ya. Kita semua minum vitamin D untuk mencegah itu dengan vitamin C banyak ya. Itulah cerita dari saya. Moga-moga info saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.